Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini Grup G akan mempresentasikan tugas company profil 2 perusahaan dagang, yakni kita mengambil PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya, sebelum memasuki presentasi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok G, di grup G, ada yang pertama ada Rahma, kemudian saya Areta, ada Alkwarizmi, Novia, Salwatul, Raffi, dan juga Atalia. Lanjut. Hal-hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, latar belakang perusahaan, profil Dewan Komisaris, profil Dewan Direksi, komposisi pemegang saham, laporan posisi keuangan perusahaan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan terakhir kesimpulan dan penutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terkait dengan latar belakang perusahaan, PT Mayora Indah Terbuka Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang, dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN, kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Sesuai dengan anggaran dasarnya, kegiatan usaha perseroan diantaranya adalah dalam bidang industri. Saat ini, PT Mayora Indah Terbuka dan entitas anak memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang dihasilkan ke dalam dua kategori, yaitu makanan olahan dan minuman olahan, yang meliputi 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi. Next. Selanjutnya adalah profil Dewan Komisaris. Untuk komisaris utamanya sendiri adalah Bapak Jogi Hendra Atmaja dengan 3 komisaris lainnya, Bapak Hermawan Lesmana, Gunawan Atmaja, dan Bapak Anton Hartono. Dengan komisaris dan komite audit ada Bapak Suryanto Gunawan, dan komite audit terdapat Bapak Budiono Juwandi dan Bapak Antonius Wirawan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah Dewan Direksi, di mana direktur utamanya adalah Bapak Andri Sukendra Atmaja, dan dilanjut dengan Direktur Supply Chain, Bapak Hendarta Atmaja, Direktur Pemasaran Muljono Nurlimo, Direktur Operasional Wardana Atmaja, Direktur Global Marketing, Bapak Riki Afrianto Gunandi, dan Direktur Keuangan Hendrik Polisar, serta Sekretaris Perusahaan yaitu Bapak Andi Laurus dan Juni Gunawabi. Baik, komposisi pemegang saham PT Yunita Branindo sebanyak 32%. PT Mayora Dana Utama sebanyak 28,14%. Yang ketiga, Jogi Hendra Atmaja 25,24%. Hendrik Polisar 0,02%. Riki Afrianto 0,0%. Masyarakat lainnya 0,6%. Pada tahun 2023, PT Yunita Branindo 32,93%. PT Mayora 26,14%, Jogi Henindra 25,24%, Hendrik Polisar 0,01%, Riki Afrianto 0,0%, masyarakat lainnya 0,0%. Selanjutnya. Baik, untuk laporan posisi keuangan, PT Mayora di tahun 2024 memiliki total aset sebesar 29,7 triliun dan di tahun 2023 memiliki total aset sebesar 23,9 triliun. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan aset, yakni sebesar 5,8 triliun. Kemudian di total liabilitas, tahun 2024 sebesar 12,6 triliun dan di tahun 2023 sebesar 8,6 triliun. Kemudian total ekuitas sebesar 17,1 triliun di tahun 2024 dan tahun 2023 sebesar 15,3 triliun. Nah, setelah di total keseluruhan, maka didapatlah total pasifa dan total aktiva PT Mayora Terbuka seimbang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya merupakan laporan laba rugi, di mana bisa disimpulkan bahwa perusahaan PT Mayora untung besar di tahun 2024, di mana untung naik dari 944 miliar ke 1,285 miliar. Penjualan juga naik sebesar 13%, yang artinya produk mereka makin laku. Dan juga biaya produksi juga naik, tetapi laba kotor tetap tumbuh karena efisiensi. Revaluasi aset juga tetap menambah sebesar 750 miliar ke laba komprehensif. FX juga naik, yang artinya pemegang saham dapat keuntungan lebih besar per lembar sahamnya.
Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Pada awal tahun 2023, total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar kurang lebih 12,628 triliun. Sedangkan jumlah ekuitas secara total mencapai sekitar 12,834 triliun. Selama tahun berjalan, laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai 3,19 triliun. Sedangkan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebesar 51 miliar. Seluruh laba tersebut meningkatkan saldo laba ditahan. Pada tahun 2024, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk mencapai 8,21 triliun, sementara laba tahun berjalan untuk non-pengendali mencapai 14 miliar. Selain itu, terdapat revaluasi positif selisih kurs sebesar 2,22 miliar, penambahan premi saldo laba, dan tambahan cadangan umum yang signifikan. Total ekuitas pada akhir tahun 2024 tercatat sebesar 17,2 triliun. Next. Selanjutnya, bisa kita lihat laporan arus kas PT Mayora Indah terbuka tahun 2024. Pertama, dari aktivitas operasi, Mayora mencatat arus kas yang masuk yang positif sebesar sekitar 4,3 triliun rupiah. Ini artinya kegiatan utama perusahaan seperti penjualan produk masih menghasilkan kas yang kuat. Lalu dari aktivitas investasi, terlihat arus kas negatif sekitar 2,1 triliun karena perusahaan melakukan pembelian aset tetap dan perluasan fasilitas produksi. Jadi ini lebih ke arah pengeluaran untuk pengembangan jangka panjang. Untuk aktivitas pendanaan, tercatat arus kas negatif sekitar 1,5 triliun rupiah, yang sebagian besar digunakan untuk membayar dividen dan melunasi pinjaman. Secara keseluruhan, kas dan setara kas pada akhir tahun 2024 meningkat menjadi sekitar 4,6 triliun dibanding tahun sebelumnya yang sekitar 3,9 triliun. Jadi bisa disimpulkan meskipun perusahaan banyak melakukan investasi dan pembayaran kewajiban, Mayora tetap mampu menjaga arus kas operasional yang sehat dan likuiditas yang baik. Next. Baik, untuk kesimpulan yang pertama yaitu ada kinerja umum perusahaan. Mayora berhasil mempertahankan pertumbuhan positif di tengah tantangan global seperti kenaikan harga bahan baku dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, pendapatan tahun 2024 mencapai 36,07 triliun, naik dari 31,49 triliun di tahun 2023. Lalu yang ketiga adalah laba bersih tahun berjalan sebesar 3,07 triliun, mencerminkan efisiensi dan daya saing tinggi. Yang kedua ada kepemimpinan dan tata kelola, pada efisiensi, inovasi, dan penguatan pasar ekspor. Yang kedua, pada komisaris dan pengawasan dan arahan strategis yang efektif. Yang ketiga, tidak ada perubahan signifikan dalam struktur manajemen selama tahun 2024, menandakan stabilitas kepemimpinan. Yang keempat, terdapat penerapan good corporate governance, dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Yang ketiga, terdapat kondisi keuangan yang terdiri dari total aset senilai 29,73 triliun rupiah, total ekuitas 17,10 triliun rupiah, current ratio 265% menunjukkan likuiditas sangat baik, debt to equity ratio 74%, menandakan struktur modal masih aman dan terkendali. Lalu yang terakhir ada arus kas operasi positif, menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari kegiatan utama. Next. Lalu terdapat strategi dan prospek. Fokus utama yaitu kualitas produk, efisiensi operasional, dan inovasi berkelanjutan. Lalu yang kedua, terdapat ekspansi pasar internasional tetap menjadi prioritas, khususnya di kawasan ASEAN dan Asia. Yang ketiga, terdapat komitmen terhadap bisnis berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keselamatan kerja. Yang keempat, terdapat outlook 2025 optimis, dengan proyeksi pertumbuhan tetap stabil berkat visi jangka panjang dan manajemen yang solid. Lalu kesimpulan akhirnya yaitu PT Mayora Indah terbuka untuk tahun 2024 dengan kondisi sehat, efisien, dan berdaya saing tinggi. Lalu perusahaan menunjukkan ketersediaan dan tata kelola yang baik akan menjadi kunci keberlanjutan pertumbuhan di masa depan. Next. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang kurang berkenan dari kami, mohon dimaafkan. Kami izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.